Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indah Lufitasari dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sini saya akan menyampaikan resume materi di hari pertama dan hari kedua. Yang pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 mahasiswa dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK pada tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru terbagi menjadi 7 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, dan Fakultas Psikolog sebanyak 529 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama yaitu bidang akademika. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas atau Fakultas Psikolog, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa dijadikan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Arab dan bahasa Inggris serta Mandarin. Rumah Moderasi Agama beragama yang berbentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah yang membedakan antara fakultas dan program, dan mata kuliah program studi yang membedakan antara prodi. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. IPK berpengaruh terhadap SKS, semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Materi 2 yaitu kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta bicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif, terampil dalam bermasyarakat. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPBI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jadi janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus juga menyediakan beasiswa berupa beasiswa akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMJ,
atau HMPS. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ustadzah atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan dengan ilmu agama. Kini Indonesia masih mengalami pandemi, dan Kota Malang juga levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Resume di hari 2. Yang pertama, DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerjasama DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM. Yang pertama, UKM Menwa. Organisasi bersejarah ini membentukkan Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1999 di Jawa Barat dengan semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang berarti mulia. Fungsi resiman mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa. UKM Pramuka. Raja Maulana Malik Ibrahim Malang Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. UKM PEII. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, keluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. UKM GGB Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi dengan minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, serta ilmu keorganisasian. UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami, dengan tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, divisi kaligrafi dengan divisi kaligrafi, kiroa, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain.
UKM Mapala Trusina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya seperti rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. UKM Unior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan lain seperti latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk pada 9 Maret 2000 oleh Bapak DRS Irfan SH MPD dengan staf usaha public relation personalia. UKM Komunitas Musik Studio 3 dengan spesifikasi player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. UKM Simfoni dengan program mingguan Symphony Weekend Show, Debek Symphony Soccer, Friday Sunday, Top Chart, Sode, Diari Mami, English Day, Yomul Arabic. UKM LKP 2M Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur, dengan visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi, dengan produk Keypods berupa koran kumpulan isu anak kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin di tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah, filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Materi selanjutnya kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, hukum anggota DPR RI. Beliau menyampaikan di situ beliau diajari di Malang menjadi Dulu beliau sempat menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Beliau digembleng dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat sampai di sini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin progres. Orang Indonesia kurang disiplin progres, jadi susah COVID-19 untuk hilang. Kala dampak di sektor pendidikan banyak yang putus sekolah, direncanakan anak-anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BL, dan lain-lain. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama dan pasar. Peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. 1. Keagungan moral dan spiritual. Gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalahan peduli sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, kuasai akhirat harus dengan ilmu, kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstrim, teroris. Isu-isu bagian terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap
keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil politik, despotism, and hyper-sharing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.